tahu dong, Bang Rocky itu kalau bikin gaduh emang dari hati atau ada pesanan sih? Dari mimpi aja, kalau mimpi buruk pasti gaduh pagi. Tepuk tangan, Rocky Gerung. Bro, gue mau tanya, Iya. lo lahir di Manado tahun 59, Iya. bulan Januari. DRS Rocky Gerung, SS, lahir 20 Januari 1959, adalah seorang komentator politik, filsuf, akademikus, dan intelektual publik Indonesia. Ia merupakan salah seorang pendiri setara institut dan fellow pada Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, P2D. Ia pernah mengajar selama 15 tahun di Universitas Indonesia. Ia merupakan kakak dari Grevo Gerung yang saat ini menjadi dosen di Universitas Samratulangi. Lo lahir di Manado, SD di Manado, terus pindah ke Jakarta umur berapa? Gue pindah, ya gue lulus SMA PSKD 1 terus masuk UI itu. Oke. Cuman ya itu masa Ini remaja PSKD yang di Bulungan? Ya. PSKD? Sini di, yang di... depan RCM di Diponegoro. Oke. Oke. SD-nya lulus di mana? Manado. Manado. SMP? Manado. Manado juga. Oke. Terus lo ke UI ngambil Political Science? Iya, hubungan internasional HI itu. Oke. Rocky mulai berkuliah di Universitas Indonesia, UI, pada tahun 1979. Ia pertama kali masuk ke jurusan Ilmu Hubungan Internasional, yang saat itu tergabung dalam Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial. Namun, Rocky tidak menyelesaikan kuliahnya di jurusan tersebut. Alih-alih Rocky lulus sebagai sarjana sastra dari jurusan Ilmu Filsafat. Selama berkuliah, Rocky dekat dengan para aktivis berhaluan sosialis seperti Marsilam Simanjuntak dan Hariman Siregar. Terus dari situ lo nggak tahu gimana menjelma jadi guru filsafat. Itu gimana tuh transformasinya? Gue masih ambil belajar Departemen Elektro, Fakultas Teknik, terus belajar masuk filsafat itu. Iya. Terus juga gue punya jaket kuning Fakultas Hukum UI. Jadi gue 4 jaket kuning lah di UI. Tapi semua itu sebenarnya nggak gue selesain itu. Karena gue anggap gue udah ngerti gitu. Nah filsafat juga sebetulnya gue nggak selesain. Cuman karena beberapa profesor bilang, Rock tuh selesain dong gitu. Dia lobby teman-teman gue yang senior kan. Dibilangin dong si Rocky tuh selesain. Gue bilang, ya gue pikir deh. Akhirnya 2 minggu sebelum DO, lo kalau nggak selesai dalam 2 minggu, DO tuh, kata profesor termasuk Tuti Herati itu yang guru gue di situ. Gue bilang, ya, lama-lama dia telepon lagi, udah oke deh. 4 hari sebelum gue DO selesai itu barang tuh. Jadi gue speed nulis skripsi itu ya mungkin 8 hari. Wow. Tentang pemikiran Frankfurt School, Jürgen Habermas. Wow. Setelah lulus, Rocky kembali ke UI dan mengajar di Departemen Ilmu Filsafat, yang kini tergabung di dalam Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, sebagai dosen tidak tetap hingga awal 2015. Ia berhenti mengajar disebabkan keluarnya UU Nomor 14 Tahun 2005 yang mensyaratkan seorang dosen harus minimal bergelar magister, sedangkan Rocky hanya menyandang gelar sarjana. Ia tercatat mengampu mata-mata kuliah seperti seminar teori keadilan, filsafat politik, dan metode penelitian filsafat. Ia juga pernah mengajar pada program pascasarjana. Salah satu mahasiswa yang dibimbingnya adalah aktris Dian Sastrowardoyo. Tiba-tiba ada permintaan dari UI buat ngajar. Gue bilang oke, gue ngajar aja. Terus ya udah gue ngajar 15 tahun. Dan bikin perjanjian gue nggak mau terima gaji ya, gue mau ngajar aja tuh. Jadi jangan marah kalau gue nggak masuk. Iya gue bilang begitu tuh. Kenapa? Karena ya gue waktu itu gue udah bisa nulis di Kompas atau apa itu ada seminar. Jadi gue udah cukup lah bisa. Kan gaji UI pegawai negeri kan berapa? Jadi gue bilang begitu supaya fair itu. Karena dia yang butuh gue itu, bukan gue kan nggak ngelamar ke UI. UI yang minta gue. Akhirnya gue ngajar situ. Dan bikin mata kuliah baru macam-macam itu. Gue ngajar S1, S2, S3. Bayangin gue lulus S1, gue ngajar sampai S3. Gue bikinin kurikulum sampai S3. Pada waktu itu kan nggak ada soal kan. Kan di luar negeri juga begitu tuh. Kalau lu punya pengetahuan.
Bersama tokoh-tokoh seperti Abdurrahman Wahid dan Azumardi Asra, Rocky ikut mendirikan Setara Institute, sebuah wadah pemikir di bidang demokrasi dan hak asasi manusia, pada 2005. Dalam bidang politik, Rocky bersama Syahrir dan istrinya, Kartini pernah mendirikan Partai Indonesia Baru, PIB, pada 2002. Meski ikut mendirikan, ia tak aktif di kepengurusan partai. Belakangan, Rocky memutuskan keluar dan bergabung dengan Partai Serikat Rakyat Independen, SRI, pada 2011. Ia didapuk sebagai anggota Majelis Pertimbangan Partai SRI. Partai tersebut bermaksud mencalonkan Sri Mulyani untuk pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Namun, Sri gagal melewati proses verifikasi administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga tidak dapat mengikuti pemilihan umum legislatif Indonesia 2014. Rocky juga pernah mengetuai Sekolah Ilmu Sosial, SIS, sebuah sekolah non-formal yang mendidik siswanya untuk memahami realitas sosial secara interdisipliner, di bawah Yayasan Padi dan Kapas yang juga diketuai oleh Syahrir. Pengajar di SIS ada 10 orang, beberapa di antaranya adalah Arif Budiman, Salim Said, dan Rahman Toleng. Sebagai seorang ilmuwan filsafat, salah satu bidang kajian Rocky adalah filsafat feminisme. Ia banyak menulis di Jurnal Perempuan, sebuah terbitan ilmiah yang dikelola oleh Yayasan Jurnal Perempuan dan didirikan oleh Gadis Arifia, koleganya di Universitas Indonesia. Rocky juga seorang pengajar kajian filsafat dan feminisme, KAFE, yang merupakan salah satu program Jurnal Perempuan. Selain itu, Rocky juga terlibat sebagai penulis di Jurnal Prisma terbitan LP3S dengan menulis tentang HAM dan tentang Pancasila. Rocky pernah mendapat kehormatan untuk memberikan pidato kebudayaan akhir tahun rutinan yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta di Taman Ismail Marzuki pada akhir tahun 2010. Saat itu, judul pidato Rocky adalah Memelihara Republik, Mengaktifkan Akal Sehat. Pemikiran Rocky Gerung mulai diperhatikan publik secara luas sejak ia muncul pertama kali di acara televisi Indonesia Lawyers Club di awal tahun 2017. Saat itu, Rocky Gerung mengkritik pemerintah dengan menyatakan pemerintah sebagai pembuat hoaks terbaik karena memiliki banyak perangkat untuk berbohong. Sejak itu pula, Rocky terkenal sebagai salah satu intelektual yang tajam dan keras dalam mengkritik pemerintah sehingga sering diundang untuk menjadi narasumber di acara televisi, universitas, dan lain-lain. Pada 10 April 2018, ia sempat melontarkan pernyataan kontroversial di Indonesia Lawyers Club yang menyebutkan bahwa kitab suci itu fiksi. Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan, melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Rocky Gerung dilaporkan usai ujaran yang dilontarkannya viral di media sosial. Perkataan ini dinilai memiliki tendensi menghasut, kontroversial, dan memicu kegaduhan. Berpikir konseptual nggak bisa. Bayangkan kekuatan retorik dari Bung Karno, logik dari Sultan Syahrir, pengetahuan intelektual peradaban dari Hatta. Kita sekarang itu kalau mereka kita kasih skor 100, kita mungkin minus 20 sekarang dalam perbandingan serial dengan variabel yang macam-macam. Nah kan kita bisa ulangi seperti itu kan. Tetapi mengulang itu harus ada satu kepemimpinan, leadership yang kuat, yang bisa beri cahaya. Bangsa ini akan hidup kalau otaknya bercahaya.